Apakah Anda pernah lupa menaruh kacamata, lupa nama cucu, atau bahkan lupa alasan kenapa masuk ke dapur? Banyak orang mengira ini wajar karena usia. Tapi tahukah Anda, ada seorang dokter di usia 75 tahun yang masih aktif melayani pasien setiap hari dengan tangan yang stabil dan ingatan yang tajam. Ia mengatakan, masalahnya bukan di usia, tetapi karena otak kita dibiarkan tidur terlalu lama. Dalam video ini, Anda akan mengetahui bagaimana otak bisa kembali segar hanya dengan latihan sederhana yang bisa dilakukan di rumah dalam waktu kurang dari 3 menit. Banyak orang beranggapan bahwa melemahnya daya ingat adalah hal biasa seiring bertambahnya usia. Namun, menurut dokter berusia 75 tahun yang sudah berpengalaman lebih dari 40 tahun, anggapan ini bisa sangat menyesatkan. Beliau pernah menyaksikan sendiri bagaimana seorang nenek di usia 74 tahun tidak bisa mengingat nama cucunya yang baru saja datang memeluknya. Cucunya menangis sambil berkata, "Nek, ini aku, Fikri." Saat itu, sang nenek hanya memandang kosong, tidak mengenali siapa yang berdiri di depannya. Momen itu begitu mengharukan, dan menjadi titik balik bagi sang dokter untuk membuktikan bahwa otak sebenarnya bisa dilatih agar tetap muda dan tajam. Yang mengejutkan, menurut penelitian terbaru di universitas ternama, otak manusia mulai mengalami penurunan fungsi bukan karena usia, tetapi karena kurangnya rangsangan. Seperti halnya otot di tubuh kita, otak juga perlu dilatih secara rutin. Sayangnya, setelah pensiun, banyak orang lebih sering menghabiskan waktu menonton televisi, duduk berjam-jam, atau hanya mengobrol ringan dengan topik yang sama berulang-ulang. Semua itu membuat otak menjadi pasif, lambat, dan kehilangan kekuatannya sedikit demi sedikit. Yang lebih penting, proses ini terjadi setiap hari tanpa kita sadari. Tidak perlu menunggu usia 80 atau 90 tahun. Bahkan di usia 60, tanda-tanda penurunan sudah bisa dirasakan jika otak tidak dilibatkan dalam aktivitas yang menantang. Tapi kabar baiknya, kondisi ini tidak permanen. Otak bisa kembali aktif dan berfungsi lebih baik, hanya dengan latihan ringan yang bisa dilakukan dari rumah, tanpa biaya dan tanpa alat khusus. Banyak orang tidak menyadari bahwa otak manusia memiliki kemampuan luar biasa yang disebut dengan plastisitas otak. Ini artinya, otak kita bisa terus berubah, berkembang, dan memperbaiki dirinya sendiri sepanjang hidup. Bahkan di usia lanjut, otak tetap mampu membentuk sambungan baru antar sel-sel saraf, asalkan diberikan rangsangan yang tepat. Sayangnya, sebagian besar orang berhenti memberikan tantangan pada otaknya begitu memasuki masa pensiun. Mereka merasa sudah tidak perlu belajar hal baru atau mencoba sesuatu yang berbeda. Padahal, justru di masa inilah otak membutuhkan latihan lebih dari sebelumnya. Coba bayangkan otak seperti jalan setapak di kebun. Jika sering dilewati, jalannya akan tetap terbuka dan bersih. Tapi kalau dibiarkan, lama-lama akan tertutup rumput dan tidak bisa dilewati lagi. Begitu juga dengan otak kita. Kalau tidak digunakan, koneksi antar sel otak akan melemah, bahkan bisa menghilang. Inilah sebabnya mengapa banyak orang mulai sering lupa, sulit berkonsentrasi, atau merasa pikirannya lambat. Penelitian dari Universitas Stanford di Amerika menunjukkan bahwa otak lansia usia 85 tahun masih bisa membentuk sambungan saraf baru jika diberikan rangsangan yang cukup. Artinya, bukan usia yang menjadi masalah utama, tapi gaya hidup kita sehari-hari. Jika kita terus melatih otak seperti kita melatih tubuh, maka kita bisa mempertahankan daya ingat, memperbaiki fokus, dan bahkan meningkatkan kemampuan berpikir kita, tidak peduli berapapun usia kita saat ini. Di balik teori dan penelitian ilmiah, ada kisah nyata yang bisa membuka mata kita tentang betapa luar biasanya kemampuan otak manusia, bahkan di usia senja. Salah satu pasien yang diceritakan oleh dokter berusia 75 tahun ini adalah Ibu Sri, seorang wanita berusia 79 tahun yang tinggal sendirian di rumahnya di daerah Sleman, Yogyakarta. Selama hampir 8 tahun, aktivitasnya hanya duduk di depan televisi, menonton sinetron, dan sesekali berbicara dengan tetangga. Ia mulai sering lupa di mana meletakkan kunci rumah, lupa hari apa, bahkan sempat tidak bisa menyebutkan alamat rumahnya sendiri ketika ditanya oleh keponakannya. Keluarga mulai khawatir dan mengira Ibu Sri mengalami gejala awal demensia. Tapi sang dokter tidak langsung memberikan obat. Ia hanya menyarankan satu hal sederhana, latih otak Ibu Sri dengan aktivitas yang memancing pikirannya untuk aktif kembali. Mulailah Ibu Sri mengikuti program harian yang terdiri dari membaca cerita pendek setiap pagi, menulis catatan harian, dan berbicara sendiri di depan cermin untuk mengingat kegiatan hariannya. 3 bulan kemudian, hasil MRI menunjukkan peningkatan aktivitas di bagian otak yang berfungsi untuk memproses ingatan. Lebih dari itu, Ibu Sri kembali bisa mengingat nama semua cucunya dan bahkan hafal ulang tahun mereka. Kisah lain datang dari Bapak Rahman, 81 tahun, mantan guru SD di Bandung.
3 tahun lalu, ia didiagnosis Parkinson ringan. Tangannya sering gemetar, membuatnya sulit makan atau menulis. Ia merasa tidak berguna lagi dan mulai menutup diri. Sang dokter kemudian menyarankan latihan sederhana, belajar menggunakan tangan kiri untuk hal-hal kecil, seperti menyisir rambut atau mengambil gelas. Bagi Bapak Rahman, ini adalah tantangan besar. Tapi ia tekun. 6 bulan kemudian, ia mulai bisa menulis kembali dengan tangan kanan karena bagian otaknya yang lain mengambil alih fungsi yang terganggu. Apa yang membuat semua ini mungkin? Jawabannya adalah otak manusia tidak pernah benar-benar selesai tumbuh. Ia hanya tertidur karena tidak digunakan. Begitu kita memberinya tantangan, ia akan bangun dan mulai membentuk jalur-jalur baru. Bahkan bagi yang pernah divonis tidak bisa pulih, ada harapan besar selama otak masih diberi kesempatan untuk bekerja. Banyak orang mengira bahwa melatih otak harus dengan alat canggih, ikut seminar mahal, atau pakai suplemen setiap hari. Padahal menurut dokter berusia 75 tahun yang masih aktif melakukan operasi, ada 5 kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan di rumah tanpa biaya, tanpa alat khusus, dan bisa dimulai kapan saja, termasuk hari ini. Kebiasaan pertama adalah membaca cerita yang tidak masuk akal. Bukan cerita politik atau berita berat, melainkan cerita fantasi, dongeng, atau cerita rakyat yang membuat kita berpikir di luar kebiasaan. Mengapa? Karena saat membaca cerita yang tidak biasa, otak dipaksa membentuk jalur-jalur baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Di Jepang, lansia yang rutin membaca novel fantasi mengalami peningkatan kemampuan berpikir hingga 20% dibandingkan yang hanya membaca berita biasa. Bagi orang Indonesia, membaca ulang kisah Timun Mas, Si Pitung, atau bahkan cerita wayang bisa menjadi latihan yang menyenangkan dan menyehatkan otak. Kebiasaan kedua adalah berpindah tempat saat beraktivitas. Misalnya, jika biasanya membaca koran di teras, cobalah sesekali membaca di ruang belakang atau di taman dekat rumah. Perubahan kecil pada lingkungan sekitar memberi rangsangan baru pada otak. Otak akan bekerja lebih aktif saat mengenali suasana yang tidak familiar. Tidak perlu jauh-jauh keluar kota. Cukup ubah suasana di sekitar Anda. Kebiasaan ketiga adalah jalan kaki secara rutin. Jalan kaki selama 30 menit sebanyak 3 kali seminggu sudah terbukti bisa menambah ukuran bagian otak yang mengatur ingatan. Tidak perlu cepat, yang penting konsisten. Jalan pagi keliling kompleks, atau menyusuri sawah sambil melihat pemandangan, bisa menjadi kegiatan yang menenangkan sekaligus menyehatkan otak. Kebiasaan keempat adalah berbicara sendiri secara sadar. Setiap pagi, katakan dengan lantang apa yang akan Anda lakukan hari ini. Misalnya, hari ini saya mau menyapu halaman, memasak sayur bening, lalu membaca buku. Malam harinya, ceritakan kembali apa saja yang sudah Anda lakukan. Suara yang keluar dari mulut dan didengar kembali oleh telinga mengaktifkan lebih banyak bagian otak dibanding hanya berpikir dalam hati. Ini bukan tanda stres atau gangguan jiwa. Justru ini latihan yang sangat disarankan untuk menjaga ingatan. Kebiasaan kelima adalah teknik pernapasan 4-7-8. Caranya sederhana. Tarik napas melalui hidung selama 4 detik. Tahan selama 7 detik, lalu hembuskan perlahan selama 8 detik melalui mulut. Lakukan ini 2 kali sehari. Teknik ini membantu menenangkan pikiran, menurunkan hormon stres, dan meningkatkan aliran oksigen ke otak. Banyak lansia yang melaporkan tidur lebih nyenyak dan pikiran lebih jernih setelah rutin melakukannya. Kelima kebiasaan ini bukan teori semata. Sudah banyak lansia di berbagai daerah di Indonesia yang membuktikan sendiri manfaatnya. Tidak perlu menunggu sakit parah atau kehilangan ingatan untuk mulai melatih otak. Justru semakin cepat kita memulainya, semakin besar peluang kita untuk mempertahankan kualitas hidup di usia lanjut. Setelah mengetahui 5 kebiasaan penting untuk melatih otak, sekarang saatnya masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Rutinitas 3 menit yang dirancang oleh dokter berusia 75 tahun dan terbukti mampu menyegarkan kembali fungsi otak hanya dalam waktu singkat. Rutinitas ini tidak memerlukan alat apapun, bisa dilakukan di rumah, bahkan sambil duduk di kursi. Langkah pertama adalah menghitung angka sambil menggerakkan jari tangan secara bergantian. Misalnya, saat Anda menyebut angka 1, gerakan ibu jari kanan. Saat menyebut angka 2, gerakan jari telunjuk kiri, dan seterusnya hingga 10. Kombinasi antara suara dan gerakan ini membuat otak kanan dan otak kiri bekerja secara bersamaan, memperkuat hubungan antar bagian otak. Lakukan ini selama 30 detik. Langkah kedua adalah menyebutkan huruf-huruf abjad dari belakang ke depan, mulai dari huruf Z menuju A. Jika terasa sulit, Anda bisa memulainya dari huruf N saja. Tantangan ini akan merangsang bagian otak yang mengatur logika dan perencanaan. Lakukan selama 30 detik.
Tidak perlu sempurna, yang penting otak merasa tertantang. Langkah ketiga adalah melatih panca indera. Tutup mata Anda, lalu fokus pada suara di sekitar, tekstur benda yang Anda sentuh, aroma udara, dan rasa di lidah jika Anda sedang meminum atau mengunyah sesuatu. Latihan ini dilakukan selama 1 menit dan membantu meningkatkan kesadaran sensorik serta kemampuan otak untuk mengolah informasi dari lingkungan. Langkah keempat adalah gerakan silang. Sentuhkan tangan kanan ke lutut kiri, lalu tangan kiri ke lutut kanan, secara bergantian selama 30 detik. Ini memperkuat koneksi antara otak dan tubuh, serta melatih keseimbangan dan koordinasi. Langkah terakhir adalah duduk tenang sambil mengingat 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Tidak perlu mengucapkan, cukup rasakan. Perasaan syukur terbukti dapat menurunkan stres dan meningkatkan hormon yang memperbaiki suasana hati dan memperkuat memori. Seluruh rangkaian ini hanya memerlukan waktu 3 menit. Namun dampaknya bisa dirasakan seumur hidup jika dilakukan secara rutin. Cukup sekali sehari, atau 2 kali jika ingin hasil yang lebih cepat. Ini adalah cara termudah untuk menjaga otak tetap muda di usia lanjut. Sekarang Anda sudah tahu, menjaga otak tetap muda bukan soal umur, tapi soal kemauan untuk terus belajar dan melatih diri. Tidak ada kata terlambat. Bahkan jika hari ini Anda sudah berusia 70, 80, atau bahkan lebih, otak Anda tetap bisa tumbuh dan berkembang. Mulailah hari ini, meskipun hanya dengan 1 kebiasaan kecil dari yang sudah Anda pelajari tadi. Tulis di kolom komentar, "Saya mulai hari ini." Dan jangan lupa, bagikan video ini kepada teman sebaya Anda. Karena perubahan kecil hari ini, bisa menjadi perbedaan besar di masa depan.